Di Desa Rajik dan sekitarnya, di antara Sebagin, Rajik, dan Permis, ini ada sebuah aktivitas berkesenian masyarakat. Kalau orang dulu menyebutnya adalah dengan sebutan tari tigel. Tigel ini menurut cerita para tetua ataupun informasi yang telah saya himpun dari seorang sesepuh Tigel, mengatakan bahwa Tigel itu berasal dari bahasa seberang, bahasa Seka, yang artinya mengelabui atau menipu orang lain. Dari tarian ini yang unik bahwa tarian ini penarinya kepalanya tertutup, kepalanya diikat dengan atau ditutup dengan telekung. Telekung itu sebutan untuk penutup kepala yang digunakan yaitu kain panjang yang digunakan untuk menutup sebagian kepala dan wajah. Jadi hanya yang terlihat itu hanya mata, biasanya seperti itu. Sebelum pelaksanaan kegiatan tari tigel dilaksanakan, baik penari maupun pemusiknya ada ritual yang dilakukan, yaitu membaca mantra. Kemudian ada memakan sekapur siri yang digunakan sebagai mantra atau jampi untuk perkasih atau pemikat. Nah, untuk pemusik itu ada dua musik yang digunakan. Pertama ada alat musik yang namanya gong, kemudian ada gendang kulit. Nah, di antara kedua alat musik ini hanya ada satu musik yang digunakan sebagai simbol atau ikon dari tari tigel, yaitu gong. Nah, gong ini ada ritual khusus yang dilakukan sebelum memainkan musik untuk mengiringi tari tigel. Gong ini sebelum digunakan harus diritualkan dulu, yaitu dengan menaburkan bunga melati, kemudian ditambah dengan bunga mayang pinang. Nah, mayang pinang ini kemudian dilakukanlah ritual mantra-mantra, jampi-jampi dengan tujuan untuk memanggil makhluk atau peri, kalau daerah sekitar ini menyebutnya peri, atau bisa dikatakan penunggu dari bukit yang ada di wilayah Permisan. Fungsi untuk memanggil peri ataupun makhluk halus yang dipanggil ke dalam gong agar masuk ke dalam gong, makanya ritual itu dilakukan. Dari ketujuh makhluk tersebut nanti akan datang ke dalam gong ini dengan tujuan mereka menjaga kelembutan, kekhasan ataupun menjaga aurah dari musik tari tigel itu. Untuk apa? Agar yang menonton, yang melihat dan yang menyaksikan tari ini merasa tertarik, kemudian juga merasa kepingin, jadinya merasa wah, aku tertarik dengan tari tigel. Karena apa? Karena dalam gong itu adalah pemikat juga atau penarik aura dari penonton untuk tetap menyaksikan tari tigel. Kalau dikaitkan tari tigel yang bidadari tadi hubungannya dengan bukit yang ada di wilayah Permisan, seperti informasi yang sudah saya cari, bahwa di wilayah Bukit Permisan ini ada 7 buah bukit yang masing-masing ada penunggu atau ada yang menghuni dari setiap bukit yang ada di wilayah Bukit Permisan ini. Yang pertama ada disebut oleh masyarakat dengan nama Bukit Nangka. Kemudian ada Bukit Nenek. Kemudian di sebelahnya lagi ada Bukit Putus, ya, disebut Bukit Putus. Kemudian
Bergeser ke samping yang terakhir di pesisir paling ujung itu disebut Bukit Cianta. Nah, dari ketujuh bukit itu konon memang dihuni oleh kepala makhluk yang menjaga keaslian, kemudian kelestarian alam di situ. Maksud dari ketujuh makhluk yang berada di setiap bukit di wilayah Permisan ini itu adalah penanda atau simbol perlawanan yang disatukan dalam sebuah musik gong tadi, perlawanan terhadap orang-orang yang mau merusak kawasan hutan. Itu juga disimbolkan dari gerakan tarinya, ya. Seperti kita lihat di sini. Nah, yang menutup ini itu artinya nigel atau mengelabui, menipu. Jadi orang tidak tahu siapa dan apa statusnya yang ada di dalam telkung. Ini telkung namanya, disebut kalau di daerah sini disebut telkung, ya, karena ditutup wajahnya oleh kain panjang. Nah, kemudian contoh misalnya dibentangkan, tangannya dibentangkan. Ini juga sebagai simbol bahwa kami akan tetap menjaga kawasan ini sebagaimana dipesankan oleh orang tua kami dahulu untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Karena apa? Karena dulu hutan, gunung, perbukitan itu adalah tempat masyarakat atau warga mencukupi kehidupannya. Karena dari situ segala sumber dari kehidupan tercukupi. Nah, jadi ini tigel, makna dari tigel itu adalah mengelabui atau menipu. Siapa yang ditipu, siapa yang dikelabui adalah orang-orang yang ingin merusak atau mengambil nilai-nilai atau fungsi-fungsi yang ada di hutan itu dengan mengeksplorasi hutan tanpa memikirkan keadaan atau kebiasaan, tradisi atau adat yang ada di sebuah masyarakat. Nah, di kawasan Permisan ini kami berharap mudah-mudahan sampai nanti dan seterusnya akan tetap terjaga. Karena apa? Karena sekarang khususnya di wilayah sekitar Bukit Permisan ini tidak ada lagi hutan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bertani, berkebun seperti dulu. Sehingga yang ada saat ini hanyalah hamparan-hamparan sawit, ya. Memang kita tidak melarang hal itu, akan tetapi ini menjadi sesuatu yang mungkin akan lambat laun mengikis tradisi atau kebiasaan masyarakat di sekitar wilayah Permisan.